Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, di video kali ini saya bersama Kang Sandi dari channel Cara Sandi mau bahas smartphone yang di tahun 2024 ini menurut saya masih sangat-sangat worth it, guys. Dan saya pribadi ngeklaim smartphone ini sebagai rajanya emulator. Wih, kenapa kok bisa demikian nih, Kang? Rajanya emulator gitu kan? Iya. Ngeri banget sih Ngeri ya? kedengarannya. Nah, ini karena smartphone ini bisa memainkan emulator sekelas Yuzu emulator ataupun emulator Nintendo Switch dengan lancar dan stabil, Kang. Yuzu emulator itu merupakan emulator yang bisa dikatakan paling berat dibandingkan emulator lainnya. Ya, saya setuju itu, Kang. Keren. Nah, HP-nya adalah Nih, iQOO Z7 5G. Nah, jadi di sini kita akan ngobrolin si iQOO Z7 5G, dan perlu teman-teman ingat, ini saya nggak ada endorse, nggak ada bayaran sama sekali, jadi ini murni dari pengalaman kita berdua nih. bener banget. Nah, jadi bagi teman-teman di sini yang berminat mau beli iQOO Z7 5G ini, wajib nyimak video ini sampai akhir ya, Kang ya. Bener. Oke, yang pertama kita bahas tentang apa dulu nih, Kang, dari si iQOO Z7 5G ini. Pastinya spesifikasi dulu nih, Kang. Oke, ya ini mungkin kalau masalah spesifikasi teman-teman juga udah pada lihat lah ya review-review lengkap, terutama dari Jagat Review. Om Deddy tuh, wah, reviewnya lengkap banget. Tapi di sini mungkin saya akan ambil garis besarnya aja, Kang. Nah, Ya, jadi tadi kenapa saya simpulkan sebagai raja emulator, karena dia menggunakan SoC ataupun chipset dari Snapdragon. Gitu ya. Snapdragon 782G, dan ini adalah chipset overclock dari 778G, Kang. Mantap. Iya, makanya dia ini support di beberapa ataupun hampir di semua emulator. Itu sih. Kayaknya sih semua. Iya, semua. Soalnya ya Yuzu itu sendiri sih kan tadi udah kita jelasin itu paling berat emulatornya, Kang, dan bisa berjalan dengan lancar. Patokannya Yuzu aja ya? Iya, jadi Yuzu itu lancar. sih. Kalau masalah spesifikasi ya, SoC, dan juga RAM-nya nih mumpuni banget. Sudah 12 GB, Kang, RAM-nya. Iya, ada dua varian sih sebenarnya. Iya, sama yang 8 GB ya. 8 GB. Harganya juga sih terpaut, memang agak cukup ya, kan jauh ya harganya. Jauh. Kalau yang RAM 12 itu masih di 4 jutaan sekian ya. Iya. Kalau yang RAM 8 mungkin sudah menyentuh angka 3 jutaan. 3 koma lah ya. Iya, 3 jutaan ke atas lah. 3 jutaan besar gitu. Tapi mending yang 12 GB. Iya, memang sih rekomendasi dari kami ya, buat teman-teman yang mau rencana beli, itu sebaiknya yang RAM 12 GB. Mungkin itu sih, Kang, kalau masalah spesifikasi. Bener. Nah, kalau masalah kamera gimana, Kang? Kamera setelah saya coba sih untuk si iQOO ini, sebenarnya dia itu udah punya apa yang namanya itu OIS ya? Oke. OIS. Dan menurut saya walaupun si HP ini belum punya ultra wide, betul. itu nggak masalah sih, karena memang niat saya beli HP iQOO ini sebenarnya itu untuk main game. Jadi buat para gamer yang coba pakai HP iQOO ini, sebenarnya itu nggak terlalu berpengaruh sebenarnya, Kang. Betul sih. Iya, memang sih HP ini juga ada yang bilang HP gaming gitu ya. Nah, emang betul sih. Tapi buat kamera juga, kalau saya pribadi yang pakai ya, dan terutama saya juga buat video dengan HP ini sangat mumpuni, guys, kalau menurut saya. Karena kenapa? Dengan bantuan OIS, ketika ambil fokus itu bisa mulus. Iya. Beda dengan yang nggak ada OIS. Saya sudah bandingkan tuh, malah cedut-cedut gitu, kan. Sendat-sendat. Jadi pas lagi fokus tuh nggak stabil, jadi kurang bagus lah. Tapi kalau ada OIS itu mulus banget pada saat zoom ataupun pada saat fokusnya, gitu. Jadi ini kalau menurut saya meskipun nggak ada ultrawide sih, memang nggak terlalu masalah sih. Itu kalau ultrawide gitu, itu masalah kamera. Kemudian kita bahas nih masalah emulator aja, Kang, langsung, karena tadi kesimpulan ataupun di thumbnail juga saya sudah sebut HP dengan performa emulator yang mantap, cuy, atau bisa dibilang rajanya emulator. Nah, kalau saya coba pribadi ya, saya coba Yuzu, ini memang mantap. Ya, kenapa? Karena di iQOO Z7 5G ini sudah bisa custom GPU. Dan bisa semua
smartphone bisa ya? Nggak semua smartphone bisa. Saya sudah coba bandingkan ya dengan Xiaomi 13T yang itu pakai MediaTek Dimensity 8200 Ultra, itu levelnya di atas ini, Kang. Tapi saat mainin Yuzu kalah dia. Tetap stabilan si iQOO ini? Iya, tetap. Karena di MediaTek itu nggak open source, maksudnya dia itu nggak bisa dimodifikasi untuk GPU drivernya, Kang. Terbatas dia. Tapi kalau iQOO dia bisa dimodifikasi, kayak pakai GPU turnip, kemudian banyak pokoknya. Kalau misalkan teman-teman nanti mau tahu seputaran tentang Yuzu emulator, teman-teman bisa langsung saja nanti kunjungi channel Wahyu Jekta Gaming Official. Mungkin nanti juga di channelnya Kang Cara Sandi nih akan bahas juga. Ya, jadi nanti apalagi yang Sandi nanti cukupan untuk gameplaynya tuh luas. Bahkan game-game yang belum rilis nanti mau dibahas ya, Kang. Nanti langsung aja nanti ke channelnya Cara Sandi gitu. Saya coba ya Yuzu mainin game, mungkin teman-teman bisa disimak aja ya. Ini pakai mouse dan juga keyboard bisa, Kang. Support. Pakai stick PS4 juga support. Itu bedanya dengan MediaTek, Kang. Pokoknya mantap sih. Kang Sandi juga mungkin udah coba nih emulator selain Yuzu apa, Kang? Selain Yuzu paling saya pakai itu yang si Dolphin emulator sama Acer SX2. Itu jika saya bandingkan dengan smartphone saya sebelumnya itu ya, Kang ya. Sebelumnya pakai smartphone apa, Kang? Sebelumnya? Sebelumnya itu ya memang jauh sih jika dibandingkan. Sebelumnya itu saya pakai Redmi Note 8 Pro. Nah, Redmi Note 8 Pro. Iya. Itu kan dia cuman pakai apa? MediaTek ya, kalau salah. MediaTek. Helio ya? Helio, iya. Itu kan RAM-nya cuma 6, sedangkan yang ini 12. Memang jika dibandingkan sih nggak sebanding gitu ya, Kang. Iya, betul. Tapi performansi ketika main itu jauh lah. Jauh. Apalagi ini si Yuzu emulator ini kan ya berat banget gitu, Bang. Iya, betul. Dan nggak semua smartphone bisa buka, bisa main. Bisa main, benar sih. Ada juga kan yang post close gitu aja. Iya, gitu, betul, pas betul. masuk loading, pas mau masuk ke game, post close keluar gitu. Iya, ya betul kan? sih. Kayak gitu. Tapi ini enggak sih. Ya, memang mantap sih gitu kan. Makanya kenapa saya langsung klaim kalau iQOO 7 5G sebagai rajanya emulator. Selain Dolphin mungkin, Kang, ada lagi? Pernah coba gitu? Yang itu yang si SX kan Acer SX2. Acer SX ya. Itu kan emulator PS2 kan ya. PS2. Coba kalau misalkan beli PS2 sekarang berapa sih, Kang? Walaupun memang harganya yang mungkin bisa. Jangan PS2 lah. Nintendo Switch aja ataupun PS3 aja. Berapa kan? Nah, ini bisa di HP mainnya. Jadi mantap, gamenya sama lagi. Ya kan? Gamenya sama dan bisa main di mana aja. Nah, gitu. itu. Mau main sampai mandi juga bisa kan. Nah, kemudian kalau masalah pakai gadget lain, misalkan bukan gadget, maksudnya aksesoris, Kang. Pakai aksesoris seperti stick itu gimana, Kang? Stick. Pakai stick. Saya pakai stick PS4. Itu bisa, stick PS3 juga bisa. Yang pakai kabel converter itu ya? Tapi kalau PS3 itu harus pakai kabel converter dulu buat nyambungin si Bluetooth-nya. Karena kalau misalkan langsung nyambungin ke Bluetooth itu nggak kedeteksi sama si smartphone-nya gitu. Berarti memang ini bukan salahnya smartphone, tapi dari stick-nya. Karena pakai stick PS4 itu bisa langsung auto connect kan? Bener banget. Iya, mantap sih. Keren sih asli. Karena ada beberapa juga nih, saya simak teman-teman komentar itu, jadi ada yang nggak bisa pakai converter kayak pakai mouse dan juga keyboard. Itu rata-rata sih di MediaTek. Nah, jadi kalau di iQOO semuanya lancar, guys. Mau pakai converter mouse dan keyboard, mau pakai stick PS4, pokoknya lancar. Ya, asli pokoknya. Ini mah bukan karena ada bayaran ya, karena ini saya pribadi dan juga Kang Sandi udah ngerasain gitu. Jadi, dan herannya nih, Kang, saya coba lihat di forum-forum di Facebook, grupnya iQOO kok banyak yang dijual gitu. Saya aneh gitu. Padahal ini sih HP ini kalau difokuskan buat gaming, itu mantap sih. Udah worth it sih sebenarnya dengan harga asli. segitu gitu kan. Apalagi kalau misalkan masalah chargingnya, Kak. Wah, cepet banget itu. Cepet ya? Pokoknya jangan sampai ketiduran aja pas. Nah, iya ditinggal mandi, makan, sarapan misalkan. Udah penuh ya? Udah penuh. Mungkin ya sekitar paling lama 3,5 jam lah. Setengah jam udah langsung penuh gitu. Itu luar biasanya. Makanya juga HP ini cocok banget juga buat para konten kreator, Kang. Bener. Iya, karena ya tahu kan kalau misalkan hanya bermodalkan smartphone misalkan, kita coba buat video gitu kan.
sehari misalkan buat beberapa video, kemudian baterainya habis nih, cuman 30 menit atau setengah jam dicas, kita bisa langsung produksi lagi video kan. Jadi ini smartphone memang benar-benar mantap sih kalau misalkan 120 watt ya. 120 watt chargingnya. Fast chargingnya. Kenceng banget. Mantap HP pokoknya. Techno juga itu cuma 60 watt. 120 watt. 2 kali lipatnya guys. Iya, 2 kali lipatnya. Gitu. Ya. Bener mantap sih. Ya, makanya saya sama Kang Sandi mungkin ya klaimnya sepakat mungkin ya. Iya. Jadi memang ini rajanya emulator. Udah itu aja sih. Terus ada game Kang, nanti cobalah nanti di channelnya Kang Sandi ya, di channel Sandi coba game GTA San Andreas Definitive Edition Kang. Itu yang Ultra HD Kang pakainya Kang. Versi baru ya. Versi baru. Itu di sini lancar cuy. Udah gak usah khawatir, lancar di sini. Nanti lihat aja gameplaynya di Kang Sandi, di channel Sandi. Nanti kita bakalan nanti coba bahas ya, khusus untuk game GTA San Andreas Definitive Edition. Nanti coba di Kang Sandi deh pokoknya. Pokoknya teman-teman kalau misalkan niatnya buat gaming, sekali-kali buat konten gitu ya, itu ini recommended ya, itu Kang. Terus satu lagi nih, buat editing. Saya editing di Power Director Kang. Kang Sandi di apa? Sama ya? Sama. Nah, di Power Director ini sangat kompatibel sekali. Kemudian pada saat editing ataupun cut scene ya, misalkan mau potong-potong nih, mau digeser-geser, itu sama sekali jarang force close. Meskipun sesekali ada lah force close, tapi jarang banget ya. Saya pakai Poco F3 yang Snapdragon 870, itu sering banget force close guys. Itu nggak tahu kenapa. Tapi di sini enggak. Padahal kualitasnya itu HD ya Kang ya. HD. Saya pakai SD kadang kalau misalkan record gaming saya pakai 60 fps tuh. 60 fps guys. Udah pasti berat banget tuh videonya. Iya. Mantap pokoknya. Udahlah pokoknya mantap deh. Ya Kang. Pokoknya ini yang paling simpel sih buat konten kreator bisa, buat gaming bisa, buat editor juga bisa nih. Nah. Ya. Iya betul. Di samping kameranya juga nih tadi ya bagus lah. Saya coba foto malam bagus. Ini aneh, kayak Gcam cuy, pakai ini ya. Pokoknya ada efek AI gitulah pokoknya untuk pas saat foto malam. Ditambah lagi ada YS. Udahlah pokoknya bisa diandalkan lah. Cuman satu aja sih kekurangannya Kang. Dia nggak ada ultrawide itu aja. Itu doang sih kameranya. Ya, itu aja sih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli ya dan pingin ya ada ultrawide-nya, ya udah jangan pilih ini karena ini mau digimanain juga nggak bakalan bisa jadi ultrawide, kecuali nih teman-teman beli aksesoris lagi ya untuk lensa khusus ultrawide, itu baru bisa ada tuh eksternal lensa eksternal itu baru bisa dipakai ultrawide gitu Kang. Udah mungkin langsung masuk aja ke kesimpulan Kang. Ya kesimpulan dari Kang Sandi gimana terkait si iQOO C7 5G? Kalau dari saya selama pemakaian si iQOO ini menurut saya udah keren banget ya Kang, dengan harga yang ekonomis terjangkau banget, hanya di kisaran 4 juta sekian kita udah bisa mendapatkan performa gaming yang lancar. Apalagi ini pembahasannya itu ke emulator tadi ya Kang ya, karena nggak semua HP itu support dengan emulator, apalagi si Yuju emulator ini nih. Nah itu keren banget. Kemudian yang kedua yang tadi saya sebutkan juga dari sisi konten kreator, mungkin ya kita bisa pakai si kameranya itu ya, karena udah ada fitur iOS-nya. iOS, betul. Kemudian yang terakhir itu editing. Nah, editing juga simple banget dan cepet banget, Kang. Karena kita itu nggak perlu buka laptop atau PC untuk ngedit tuh. Betul kita sekali. Kita cuma pakai HP iQOO ini aja, itu kita udah bisa ngehasilin video yang oke banget. Oke, itu sih dari saya, Kang. Betul sekali ya. Apa tuh? Di sini ada mode monster Kang. Wah, apalagi mode monster. Jadi ketika kita mau coba main game dan biar lebih smooth lagi, aktifin mode monster. Oh gitu. Berarti... Cuman kekurangannya nih satu lagi, panas. Nah, mungkin Kang Sandi juga ngerasa ya, panas. Dan itu hal yang wajar kalau menurut saya. Jadi makanya kalau misalkan teman-teman mau main game hardcore, sebaiknya pakai kipas atau fan cooler. Oh iya, ada gitu. Yang ditempel itu kan yang ditempel, pakai itu, harus itu wajib cuy. Kalau nggak pakai itu, khawatirnya nanti dia bisa apa ya, mesinnya tuh komponen itu ada yang meleleh, akhirnya nanti mati HP-nya. Overheat itu, overheat karena panas. Itu hal yang wajar di semua smartphone, apalagi dengan performa tinggi, pasti panas. Pasti panas. Gitu ya. Oke. Jadi sepakat nih kesimpulannya ya, HP ini worth it banget. Gitu 2024. Ya. 2024 worth it banget, guys.
Oke, jadi nanti kalau misalkan teman-teman mau lihat gameplay yang tadi saya sebutkan GTA San Andreas Definitive Edition Ultra HD, nanti langsung kunjungi channelnya Kang Cara Sandi. Siap. Oke ya? Itu aja mungkin di video kali ini. Semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman juga yang ingin beli iQOO C7 5G di tahun ini ya. Oke, itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.